warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Purnamawati, mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 2 tahun 2023 LPDK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 20922069996 akan melaksanakan praktik pembelajaran UI pada hari ini Jumat 1 Desember 2023 di kelas 4 fase B SDM Unit 1 dengan materi norma dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pecah depan, gerak. Tegak, gerak. Selatan. Ya, Mas Fadul. Ya. Oke. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning Solih, good morning Solihah, good morning everybody, how are you? I'm fine. Alhamdulillah. Oke, baiklah, silakan ketua kelasnya menyiapkan dulu, berdoa dulu, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita nyanyi dulu ya. Oke, kita nyanyi pelajar Pancasila. Kalian pelajar Pancasila kan? Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan beban, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Mas Yoga. Mas Yoga kemana? Oh, nggak tahu, tidak izin ya?
Yoga. Siapa lagi? Masuk semua ya? Mas Yoga saja yang tidak masuk. Kemarin Mas Yoga masuk nggak? Masuk. Oh iya. Nah, nanti kita tunggu kabar dari Mas Yoga ya. Oke. Untuk kegiatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum Bu Guru lanjutkan, coba Bu Guru tanya. Siapa yang hari ini tadi tidak menjalankan sholat subuh? Angkat tangan. Ada nggak yang nggak sholat subuh hari ini? Semuanya sholat subuh? Alhamdulillah. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Itu semuanya sholat subuh. Siapa yang hari ini tadi datangnya terlambat? Ada nggak? Alhamdulillah, solih-solihah semua ya. Tidak ada yang datang terlambat. Siapa yang hari ini tadi piket? Angkat tangan. Yang hari ini tugas piket? Iya, hari ini tugas piket. Terus yang hari ini tugas piket yang tidak melaksanakan piket atau yang belum melaksanakan piket, angkat tangan. Semua sudah piket? Iya. Yang piket hari ini coba Mbak Safira. Guru tanya. Tadi Mbak Safira tugas piketnya apa? Nyapu dan ngepel. Terus siapa lagi yang piket hari ini? Angkat tangan. Iya. Mas Wakid hari ini piketnya apa ya Mas? Menyapu, ya. Supaya apa? Kelasnya menjadi bersih. Kalau kelasnya bersih, kita juga belajar nyaman di dalam kelas. Oke, baiklah anak-anak solih-solihah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, materi baru ya, di bab 4, yaitu tentang norma. Ya, setelah kita nanti mempelajari materi tentang norma, nanti diharapkan kalian bisa memahami norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, kalian nanti dapat membedakan hak dan kewajiban di masyarakat. Yang ketiga, dapat merumuskan pendapat secara sistematika. Kemudian yang keempat, dapat menganalisis pelaksanaan musyawarah di lingkungan. Bisa dibuka di bukunya ya. Bisa dibuka bukunya tentang norma. Di buku kalian itu ada di halaman 26. Mungkin sudah ada yang dibaca materi normanya di rumah yang tadi malam belajar. Sudah? Pintar. Coba guru tanya sama Mas Ari. Halo Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Tadi belajar nggak di rumah tadi malam? Iya. Buku agamanya tentang norma dibaca nggak? Iya, pintar. Yang lain, Mbak Fatul dibaca nggak? Iya, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang norma. Ya, sudah siap ya? Oke. Norma, apa itu norma? Nah, siapa yang tahu apa itu norma? Iya, Mbak Arsifah. Norma adalah aturan atau peraturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Iya, norma itu apa? Nah, kira-kira sama nggak ya dengan yang ada di layar di depan itu ya? Ya, tadi Mbak Arsifa teman kita menyebutkan kalau norma itu adalah aturan, ya. Kira-kira sama tidak ya dengan yang ada di layar? Coba dibaca bareng-bareng. Pengertian norma. Coba dibaca. Pengertian norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Jadi sama ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh teman kita Mbak siapa? Mbak Syifa. Iya. Jadi norma itu adalah, biar lebih kelihatan ya, norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Norma itu dibuat untuk apa? Norma itu dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Itu tadi pengertian norma. Nah, di masyarakat sendiri itu norma ada beberapa macam.
Norma itu ada 4 macam. Ya, apa saja norma yang ada 4 macam itu? Mbak ditanya. Oh iya, pintar. Terus? Ya. Oke, coba kita simak lagi yang di layar ya. Oke, untuk norma, macam-macam norma ada 4 ya. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Coba, Bu Guru minta tolong kepada Mas Agil, coba dibaca. Norma agama itu apa, Mas? Norma agama peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Iya, peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Itu norma agama. Selanjutnya, silakan dibaca Mas Justin. Norma kesusilaan itu apa, Mas? Norma yang bersumber dari hati nurani hati manusia akan selalu berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan tercela. Iya, jadi norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani atau batin kita, ya, batin manusia agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan tercela. Berikutnya ada norma kesopanan. Silakan barangnya dibaca. Norma kesopanan. Norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada norma hukum. Silakan dibaca Mbak Gita. Norma hukum adalah Peraturan mengenai aktivitas laku manusia dalam ya. kehidupan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara yang bersifat memaksa. Iya, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara yang bersifat memaksa. Jadi dipaksa untuk mematuhi peraturan seperti itu ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Norma tadi ada berapa? 4. Yang pertama? Norma agama. Ya. Norma kesusilaan. Ya. Norma kesopanan. Kemudian Norma hukum. mungkin kalian bertanya-tanya, norma tadi kan aturan, kok ada aturan agama, kemudian ada aturan kesusilaan, ada aturan kesopanan, ada juga aturan hukum. Itu yang contohnya yang bagaimana ya? Saya masih bingung, mungkin kalian masih bingung. Supaya tidak bingung dan bingungnya hilang ya, atau bingungnya berkurang gitu ya. Kita cari dulu, cari contohnya ya. Contoh dari masing-masing norma ya. Kita cari dulu. Ada yang pertama itu adalah norma agama. Nah, contohnya apa saja sih norma agama itu? Nah, biar kalian tidak penasaran, contohnya apa saja? Contoh pelaksanaan norma agama. Yang pertama, apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Di sini larangan siapa maksudnya? Larangan Allah ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Maksudnya di sini ada larangan Allah. Misalnya seperti apa, Bu Guru? Kita beragama Islam, betul? Nah, umat Islam itu harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, perintah Allah contohnya apa? Sholat 5 waktu, apalagi? Membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, itu contoh perintah Allah. Nah, sekarang kalau contohnya larangan Allah, Allah melarang apa kepada kita? Iya, berbuat jahat, pintar. Contohnya apa berbuat jahat misalnya? Memukul teman, membuli teman. Nah, ini ya, yang akhir-akhir ini sangat apa? Viral gitu ya.
membuli. Ya, bullying. Membuli itu apa? Membuli itu apa? Menyakiti teman. Ya, ada yang temannya dipukul, tidak boleh ya. Nah, karena kita apa? Kita itu harus rukun. Ya, dengan teman harus rukun supaya tercipta ketentraman. Jadi contohnya larangan Allah tadi berbuat apa? Jahat kepada teman, terus larangannya Allah apalagi apa? Tadi sudah disebutkan temannya membuli teman, yang lain apa kira-kira larangan Allah? Berbicara kotor. Berbicara kotor atau berbicara yang tidak baik, ya, berbicara yang tidak sopan, jangan sampai ya, kita nggak boleh ya. Nah, begitu. Kemudian contoh pelaksanaan norma agama yang kedua, menghargai pemeluk agama lain atau kita sering sebut dengan toleransi. Kita beragama Islam, kemudian kita punya teman atau punya tetangga yang beragama Kristen misalnya, atau Katolik misalnya, kita harus tetap rukun, ya, tidak boleh mengejek, harus menghargai. Ya, ketika mereka ingin melaksanakan ibadahnya, kalau orang Kristen di mana ibadahnya? Gereja. Di gereja. Misalnya ada tetanggamu, maaf ya, aku nggak jadi main. Ini kan hari Minggu, aku mau ke gereja. Terus kamu gimana? Jawabnya gimana? Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Jadi dengan membiarkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, beribadah sesuai agama masing-masing, ya. Hampir sama dengan yang nomor 2. Jadi membiarkan teman kita yang beragama lain untuk melaksanakan ibadahnya. Kita tidak boleh mengganggu, begitu ya. Berikutnya, bila mampu ikut menyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin. Dan yang terakhir, tidak berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Itu adalah contoh pelaksanaan norma agama di masyarakat. Di buku kalian juga sudah ada di halaman 26. Ya, contoh norma agama. Berikutnya, norma apa, Nak? Kesusilaan. Oke, norma kesusilaan. Apa ya contohnya kalau norma kesusilaan itu? Ya, ini ya. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Ya. Nah, di papan tulis sudah ada contoh pelaksanaan norma kesusilaan. Ada 5 contoh. Guru ada 5 contoh. Yang pertama apa? Saling tolong menolong bila ada yang kesusahan. Misalnya dalam kelas ini, dalam kelas 4, ternyata ada satu teman yang kotak pensilnya ketinggalan, gak bisa nulis kan akhirnya. Nah, ketika kamu punya pensil lebih, silakan dipinjam. Saling menolong. Berikutnya, tidak menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri. Jadi ketika kamu tahu kalau temanmu bersalah, kamu nggak boleh nyalahin. Terus apalagi memarahinya, nggak boleh. Ketika ada temanmu yang melanggar peraturan, kamu nggak boleh, sini saya hukum. Tidak boleh. Ya, tapi bagaimana? Segera dilaporkan kepada bapak atau ibu guru, seperti itu. Jadi tidak boleh menghakimi orang dengan apa? Caranya sendiri, tidak boleh. Ketika ada teman yang melanggar peraturan sekolah, nanti yang memberi sanksi siapa? Nah, bukan kamu. Segera kalian lapor ke bapak ibu guru. Berikutnya yang ketiga, melindungi orang yang ditindas. Nah, coba akhir-akhir ini ada berita yang sangat viral bahwa saudara kita sesama muslim sedang mengalami penindasan. Siapa? Iya, teman-teman kita yang ada di Palestina. Mereka berjuang mempertahankan apa? Agama Islam di sana. Nah, kita harus apa? Melindungi. Bagaimana cara melindunginya? Kita kan di sini.
Setidaknya kita mendoakan, ya, didoakan supaya saudara kita yang di Palestina senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita juga bisa loh menyumbang harta benda kita, sebagian harta benda kita bisa, ya, disalurkan ke lembaga-lembaga tertentu yang nanti infak dari kalian itu disalurkan sampai ke Palestina sana, bisa, ya. Berikutnya, mendamaikan orang yang bertengkar. Nah, siapa kelas 4 kalau temannya bertengkar malah disorai? Ayo, ada nggak? Nggak boleh ada. Itu Mas Putra ketawa-ketawa. Iya, pernah Mas Putra nyorai temannya. Mas Justin ya, nggak boleh ya. Jangan diulangi lagi, oke Mas? Nggak boleh. Ketika temannya bertengkar harus bagaimana kita? Memisahkan. Iya, memisah, melerai, begitu. Jangan malah disorai, nggak boleh ya. Berikutnya, tidak membenci sesama manusia. Tadi harus saling menghargai dan menghormati. Itu tadi adalah contoh dari pelaksanaan norma kesusilaan. Berikutnya ada norma apa? Oke, kesopanan, norma kesopanan, aturan kesopanan. Yang bagaimana ya? Nah, contohnya apa ya? Di bukumu ada nggak? Ada. Iya, coba kita lihat di layar lagi ya. Ada 6 contoh tentang pelaksanaan norma kesopanan. Yang pertama apa, Nak? Iya, berbicaranya itu yang pelan, yang ramah. Ketika dipanggil Bu Guru, Mas Agil, jawabnya gimana, Mas? Nggih, iya Bu. Nah, Mas Agil, apa tuh Bu? Nah, itu nggak boleh ya, kurang sopan. Berikutnya, membalas sapaan orang tua. Kalau dipanggil orang tua, dibalas, jangan diam saja. Ya, di rumah, Mbak Hana dipanggil ibunya, iya Bu. Ya, begitu ya. Berikutnya, masuk ke rumah teman harus permisi terlebih dahulu. Kalau masuk rumah teman atau masuk rumah orang lain, apa yang kamu ucapkan? Assalamualaikum. Nah, begitu. Kalau belum dijawab, jangan nyelonong aja masuk sampai rumah, jangan. Namanya tidak sopan, ya. Nah, kemudian tidak buang air kecil sembarangan. Nah, ayo mas-mas ini, ada nggak? Nggak boleh ya, mas-mas ataupun mbak-mbak kalau buang air kecil harus di mana? Kamar mandi. Nggak boleh di sembarang tempat, di bawah pohon. Oh, tidak boleh ya. Itu namanya tidak sopan. Makan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang terakhir, memakai pakaian yang sopan dan sesuai tempatnya. Jadi kita sebagai orang muslim, umat muslim, memakai pakaian itu harus menutup aurat. Yang mbak-mbak jangan lupa kalau keluar rumah memakai jilbab, pakai bajunya yang panjang seperti itu ya. Itu tadi tentang norma kesopanan. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Apa saja ya contohnya? Mungkin ada yang mau jawab sebelum Bu Guru tampilkan norma hukum. Mbak Arsifa lagi. Apa Mbak contohnya? Peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas. Kemudian? Aturan terbentuk pidana. Aturan tentang hukum pidana. Satu lagi mungkin? Aturan hukum pajak. Aturan hukum pajak. Iya, itu adalah contoh tentang norma hukum. Di sini Bu Guru juga ada 5 ya. Peraturan lalu lintas yang sama tadi ya disebutkan sama Mbak Arsifa. Kemudian yang kedua, aturan berbentuk pidana, KUHP. Singkatannya apa KUHP? Undang-undang hukum pidana. Iya, pinter, Masya Allah. Selanjutnya yang ketiga, aturan hukum pajak. Pajak apa saja? Pajak
pajak kendaraan bermotor. Jadi ketika kamu punya sepeda motor, itu setiap tahun harus dibayar pajaknya. Jadi harus membayar pajak kendaraan bermotor ya. Berikutnya hukum administrasi negara, dan yang kelima adalah hukum tata negara. Itu ya, itu tentang contoh norma hukum. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan materi pada hari ini, yaitu tentang norma. Bahwa norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, aturan yang berlaku di masyarakat ini tujuannya untuk apa? Tadi tujuannya apa norma tadi? Untuk tujuan norma tadi? Kenapa kok diadakan aturan? Supaya apa? Supaya? Iya, supaya tertib. Ya, jadi aturan itu dibuat kita supaya tertib. Ya, seperti itu ya. Baiklah, kemudian kita juga sudah tahu ternyata dalam masyarakat itu ada berapa norma? Ada 4 norma. Yang pertama, norma apa? Agama, Mas Faldo pinter. Yang kedua, kesusilaan. Yang ketiga, kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Dan tadi contoh-contohnya juga sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Di bukumu juga sudah ada contoh-contoh dari macam-macam norma itu tadi. Coba, mungkin dari yang disampaikan Bu Guru ini ada yang belum paham. Bisa bertanya? Bisa angkat tangan? Ada yang bertanya? Tidak? Oke, karena tadi Bu Guru sudah menerangkan tentang materi norma, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Kita akan bermain ya, sambil belajar ya. Belajar sambil bermain sama aja ya. Bu Guru di sini punya namanya apa ini? Pot. Nanti kalian harus menanami pot ini dengan bunga. Bunga apa Bu yang ditanam? Bunga ajaib. Ada bunga ajaib? Ada. Nah, bunga ajaib itu bunga yang dari Bu Guru ya, bunga ajaib. Oke. Di sini ya, Bu, itu kan ada. Kok banyak Bu potnya? Iya. Di sini Bu Guru punya 4 pot bunga. Ya, dari 4 pot bunga ini nanti kalian harus menanami dengan bunga, namanya pot bunga ya. Ya, nanti yang ditanam bunga apa aja? Disesuaikan dengan potnya. Oh, ini ada tulisannya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan? Kelihatan? Oke. Yang pertama, norma hukum. Yang kedua, ada norma kesopanan. Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan. Yang terakhir ada norma agama. Dari keempat pot bunga nanti kalian harus menanaminya dengan bunga ya. Bunganya mana Bu? Ini bunga ajaib dari Bu Guru ya. Dalam bunga ini kenapa dinamakan bunga ajaib? Kenapa Bu Guru menamakannya dengan bunga ajaib? Nah, karena di dalam bunga nanti di dalamnya itu ada tulisan contoh-contoh dari norma. Nah, nanti yang kamu dapat itu nanti termasuk contoh norma apa? Nah, nanti kamu cari, disesuaikan dengan pot bunganya, kemudian ditanam seperti ini. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Siap beraksi? Siap. Siap belajar kembali? Siap. Oke, ini silahkan. Nanti bisa ditentukan dulu ya. Bisa dilihat di bukunya masing-masing. Ya. Ya. Ini berapa? Nih, silakan dicari dulu bunga yang saya dapat itu termasuk contoh dari norma apa ya? Bisa dibaca bukunya dulu ya. Silakan ya, dicocokkan dengan contoh-contohnya. Sudah ketemu termasuk norma apa? Oh iya, pintar. Nah, ini
Sudah semua ya? Oke. Sudah? Kelihatan nggak? Ada nggak itu contohnya? Dicari dulu. Pasti ada ya. Pasti ada. Mana? Yang kelompok 1? Sudah? Oke, pintar. Sudah ketemu jawabannya? Benar. Oke, baiklah kalau sudah, sekarang guru beri kesempatan kepada kelompok 3. Mana kelompok 3? Silakan kelompok 3 bisa menanam bunganya di pot disesuaikan dengan nama normanya. Silakan ya kelompok 3, silakan ke depan. Dibaca dulu potnya. Ya. Satu-satu. Kalau sudah nanam, silakan duduk lagi. Iya, pinter. Iya. Berikutnya kelompok kedua. Mana kelompok 2? Silakan. Dibaca dulu ya, termasuk rumah apa ya? Berarti siapa nak? Ya, baca dulu. Baca dulu. Oke. Iya. Baiklah, untuk kegiatan berikutnya Bu Guru minta coba dari kelompok 1. Ketua kelompoknya silakan ke depan. Silakan ketua kelompoknya Mbak Hana, silakan ke depan. Iya. Coba Mbak Hana. Perhatikan ya, di sini ada norma agama. Coba Mbak Hana, nanti temannya nyebutkan ya, salah apa betul gitu ya. Contohnya norma agama apa aja Mbak, coba dibaca. Kalau nggak kelihatan bisa dicabut dulu, nanti ditanam lagi. Contoh norma agama, coba. Beribadah sesuai keyakinan. Ya, contoh norma agama ya, beribadah sesuai dengan keyakinan, betul? Berikutnya. Tidak memaksakan keyakinan. Tidak memaksakan keyakinan. Betul. Selanjutnya. Melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh, betul? Betul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Hana. Kemudian untuk ketua kelompok 2, Mas Agil, silakan Mas Agil. Coba Mas dibacakan ini tentang norma kesusilaan, betul nggak contohnya? Coba bisa dipegang sendiri Mas, kemudian dibaca yang keras. Membayar listrik. Membayar listrik termasuk norma kesusilaan? Tidak. Siapa tadi? Mas Riki. Kan di bukunya ada Mas. Dibaca ya Mas ya. Membayar pajak termasuk norma apa? Buku Mas Riki ya. Dipindah ke sini. Selanjutnya. Saling menyayangi antar sesama manusia. Saling menyayangi antar sesama manusia. Termasuk norma kesusilaan, betul apa salah? Betul. Iya, bisa dicocokkan dengan yang di bukunya, oke? Berikutnya, Mendamaikan orang yang bertengkar. mendamaikan orang yang bertengkar, termasuk norma kesusilaan, betul? Nah, selanjutnya, Saling tolong menolong. saling tolong menolong. Bagaimana? Betul, terima kasih Mas Agil, bisa duduk kembali. Oke, sekarang ketua kelompok 3 Mbak Fatul, silakan. Iya, di sini ada norma kesopanan, ya. Betul apa tidak Mbak? Coba dibacakan, nanti biar dicek sama teman-teman. Makan menggunakan tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan, termasuk norma kesopanan. Bagaimana? Iya, betul. Lanjut. Mengucapkan tolong ketika meminta bantuan. Bagaimana? Betul. Betul. Selanjutnya. Meminta maaf jika berbuat salah. Betul. Iya. Ada lagi? Memakai pakaian menutup aurat. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Fatul. Berikutnya masih ada satu pot lagi, ya. Ada norma hukum. Coba Bu Guru bacakan. Membayar listrik. Betul apa salah? Iya. Membayar pajak? Iya, betul. Mematuhi rambu lalu lintas? Oke. Kemudian hukum tata negara? Betul. Alhamdulillah.
jadi semuanya bunganya sudah sesuai di potnya masing-masing. Gitu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar nurma dan kalian juga sudah bisa membedakan mana yang termasuk nurma hukum, mana yang termasuk nurma kesopanan, nurma kesusilaan, dan nurma agama. Ya, coba kita ulang lagi. Tadi kita belajar apa, Nak? Nurma. Nurma itu apa tadi? Aturan. Ya, kenapa dibuat nurma? Kenapa dibuat aturan? Supaya apa? Supaya tertib, ya. Berikutnya, nurma ada berapa? Iya, yang pertama nurma, ya, iya, ya, iya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya. Baiklah, untuk selanjutnya, karena waktunya sudah mau habis ya, sebentar lagi kalian ganti pelajaran berikutnya. Untuk tugasnya dari Bu Guru nanti di rumah silahkan kalian kerjakan di buku kalian itu yang halaman 28 sampai 29 ya. Nanti jangan lupa dikerjakan di rumah. Jangan sampai lupa. Oke? Iya. Baiklah, Bu Guru tanya sekali lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi nurma? Yang belum paham? Insya Allah sudah bisa semua ya. Ya, kalau sudah bisa semua, kemudian tugasnya juga sudah, nanti jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Untuk berikutnya, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, demikian dari Bu Guru. Sampai ketemu insya Allah ya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.